Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Pak Dion yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai materi organizing data di dalam ilmu statistika dan visualisasi data juga. Oke, berikut kelompok kami terdiri dari Ropan Arianta Sihaluhu, Muhammad Rifai, dan Pania Rizky Lasifa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas mengenai apa itu organizing data di dalam ilmu statistika. Nah, organizing data itu selalu erat kaitannya dengan pengumpulan data. Jadi sebelum kita mengorganize suatu data, kita perlu mengumpulkannya terlebih dahulu. Nah, pengumpulan data ini menjadi sebuah tahapan. Tahap kegiatan statistik yang pertama adalah pengumpulan data. Dan terdiri dari dua cara atau metode. Yang pertama, pengumpulan data secara keseluruhan disebut metode sensus. Dan yang kedua, pengumpulan data berdasarkan sampel disebut metode sampel. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data, adapun penyusunan data atau yang bisa disebut sebagai organization of data. Tahap berikutnya setelah data dapat dikumpulkan adalah menyusun data dalam susunan yang teratur agar mudah dibaca dan dilihat secara visual. Kegiatan penyusunan data ini dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu editing atau kegiatan ini adalah mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan atau ketidakkonsistenan dan ketidakteraturan atau pula ketidaktepatan dari data yang telah dikumpulkan. Jadi editing ini adalah salah satu kegiatan yang di mana kita melakukan two validation terhadap data apa yang kita kumpulkan. Terus yang kedua, klasifikasi. Jadi apa itu kegiatan klasifikasi dalam pengumpulan data? Mengelompokkan data sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh data. Nah, kegiatan ini disebut klasifikasi. Jadi ketika kita mempunyai data-data, let's say di sini kita punya data customer, terus merchant dan data pembelian serta pembayarannya. Nah, di situ kita melakukan klasifikasi. Mana data customer, mana data merchant, mana data transaksinya. Maka itu disebut sebagai klasifikasi. Dan yang terakhir itu adalah tabulasi. Tabulasi adalah kegiatan untuk mengadakan atau mengelompokkan data sesuai dengan sifat-sifat data yang telah kita tentukan dalam susunan kolom-kolom dan baris-baris. Sehingga data tersebut mudah ditarik kesimpulannya. Jadi, after kita klasifikasikan data, kita melakukan tabulasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sifat-sifat data yang telah kita tentukan. Misalkan sifat data itu datanya adalah data transaksional atau data hanya sekedar master data customer or merchant. Jadi itu yang disebut tabulasi. Nah, untuk tahapan visualisasi data ini akan dibahas oleh rekan saya, Pak Rizky Lasifa. Silakan kepada Pak Nia, lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Rifai. Pada visualisasi data ini, kita akan Oke, next slide. Yes, oke. Berikut adalah salah satu cara memvisualisasikan data. Bisa kita temui yaitu pada grafik dan tabel. Tabel ini penyajian data yang disesuaikan dengan tujuan dan kompleksitas data. Terdapat beberapa aturan dasar yang baik dalam penulisan informasi tabel. Contohnya seperti berikut: penulisan judul peneka, simple, penjelasan simbol, dan sumber tabelnya. Dan grafik. Grafik ini menyajikan informasi agar terlihat dinamis, informatif, dan menarik. Sedangkan selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam grafik dalam statistika, yaitu grafik perbandingan, distribusi, komposisi, dan hubungan. Oke, ini contoh grafik perbandingan ya.
Di sini bisa dilihat, grafiknya itu, modelnya berbeda. Macam-macam visualisasi dalam bisnis. Dalam bidang bisnis harus dilakukan visualisasi data yang kompleks. Kita harus bisa menyampaikan dan memberikan informasi data secara benar dan menghindari kesalahan analisis di masa mendatang. Macam-macam visualisasi data di bidang bisnis itu ada scorecard, dashboard, report, dan analytical report. Dari macam-macam yang di atas, kita bisa menggunakan aplikasi perangkat lunak atau tools yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan data. Di antaranya ada Tableau Public, Google Sheet, Microsoft Excel, Google Analytics. Baik, Oke. begitu aja pembahasan dari saya dan Rifai. Pak Rifai ada yang mau ditambahkan? Oh iya, cukup menarik ya, di dalam statistika ternyata ada 2 ilmu yang cukup, yaitu menyajikan dan mengumpulkan, menjadi salah satu bagian terpenting dalam statistika ya, di di luar, melakukan, rumusisasi terhadap data yang ada, kita perlu melakukan tahapan pertama yaitu, mengumpulkan lalu menyajikannya. Di dalam kelompok kita ini, kita menyajikannya menggunakan visualisasi atau berbagai macam bentuk chart. Jadi, seperti itulah, penjelasan dari kelompok kami Bapak Ibu. Mungkin sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih Thank atas you. perhatiannya. Bye-bye. Gimana? Oh iya, Stop stop recording. More record and stop recording. Gua kira